perkembangan model atom. Dalam video ini kita akan membahas 5 perkembangan model atom, mulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan kemudian mekanika kuantum. Yang pertama, model atom Dalton, biasa disebut juga model atom bola pejal ya, seperti bola biliar yang ukurannya sangat kecil. Dalton tidak melakukan percobaan, dia mengamati ya, dia seorang teoritis yang latar belakangnya adalah hukum kekekalan massa Lavoisier. Dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi, dan juga hukum perbandingan tetap Proust. Bunyinya, dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Teori atom yang dikemukakan oleh Dalton yaitu yang pertama, semua materi tersusun atas atom. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Atom unsur berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Kemudian atom digambarkan sebagai bola pejal, bola kecil padat ya, yang sangat kecil. Selanjutnya yang kedua adalah model atom Thomson. Latar belakangnya, dia melakukan percobaan sinar katoda. Ketika diberi medan listrik atau medan magnet, sinar katoda ternyata dapat dibelokkan. Kira-kira seperti ini tabung sinar katoda Thomson ya. Ada lempeng katoda, kemudian ada lempeng anoda yang tengahnya dikasih lubang kecil. Ini adalah tabung hampa udara. Tabung ini divakum sampai udaranya habis lah gitu ya, seminimal mungkin. Dengan asumsi sinar katoda kan akan ditembakkan ya, dan akan melewati tabung ini. Kalau misalnya banyak udara, dia akan bertumbukan dengan udara ya partikelnya. Kehabisan energi nanti nggak akan terlihat di sini di lapisan fluoresen. Berkas sinarnya nggak kelihatan ya pada percobaan si Thomson, karena kan hampa udara. Makanya dia kasih lapisan fluoresen di sini untuk melihat atom apa benar lurus gitu sampai sini. Kalau percobaan sekarang biasanya dikasih gas bertekanan rendah atau disisakan sedikit udara gitu ya, supaya nanti jalannya elektron kelihatan berkas sinarnya kayak gitu. Ketika sumber listrik dinyalakan, sinar katoda kan akan melesat gitu ya. Dia akan melewati tabung hampa dan jejaknya ada di sini titik. Kemudian oleh Thomson dikasih pelat logam di atas ya, plat positif, dan di bawah plat negatif. Dialiri listrik sehingga platnya bermuatan positif dan bermuatan negatif yang di bawah. Ketika sumber listrik dinyalakan, sinar katoda ditembakkan ya, ternyata dia berbelok gitu ya. Ada jejaknya di sini. Jadi Thomson menyimpulkan kalau sinar katoda itu pasti bermuatan negatif karena dia dibelokkan mendekati plat positif ini gitu. Maka Thomson mengajukan teori atomnya. Yang pertama, atom berupa bola bermuatan positif. Yang kedua, elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Yang ketiga, atom bersifat netral karena muatan positif dan negatifnya seimbang. Kemudian model atom ini disebut juga dengan model atom roti kismis atau plum pudding. Selanjutnya, yang ketiga adalah model atom Rutherford. Latar belakangnya, percobaan hamburan partikel alfa pada lempeng emas. Ya, dia melakukan percobaan. Partikel alfa ditembakkan ke arah lempeng emas yang sangat tipis. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya hamburan sinar alfa oleh Rutherford. Jadi ada sumber sinar alfa di sini, peluruhan radioaktif. Ini kotaknya adalah kotak timbal. Karena kalau nggak pakai timbal nanti radiasinya kemana-mana ya. Karena dia hanya ada satu lubang, maka sinar alfanya akan memancar dari sini. Kemudian ditembakkannya ke lempeng emas. Ini lempeng emas. Dipakai lempeng emas karena dia mudah dibentuk ya, tidak hancur. Kalau dibikin lempeng yang sangat tipis. Kemudian dikelilingi oleh lapisan fluoresen lagi untuk melihat berkas sinar alfanya. Ternyata sinar alfanya tidak hanya ada jejaknya di sini ya, lurus dari sinar alfa yang ditembakkan itu. Dia ada yang berbelok tajam ke sini, ada berkasnya gitu ya. Kemudian ada juga yang di sini. Dari situ kesimpulan yang diperoleh oleh Rutherford hasil pengamatannya, yang pertama, sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Jadi nih ya, kan berkas sinarnya sangat tebal di sini ya, berarti sebagian besar itu diteruskan gitu ya. Kemudian sebagian kecil partikel alfa dibelokkan, artinya ada pusat muatan positif yang menolak partikel alfa. Dan yang ketiga, sangat sedikit partikel alfa yang dipantulkan kembali.
Artinya terdapat inti atom yang sangat kecil, padat, dan bermuatan positif. Dan kemudian Rutherford mengajukan teori atomnya. Yang pertama, sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Yang kedua, terdapat inti atom yang kecil, padat, dan bermuatan positif. Yang ketiga, hampir seluruh massa atom terpusat pada inti. Yang keempat, elektron berada di sekitar inti. Kemudian yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Dia ini tertarik dengan percobaannya si Rutherford. Niels Bohr hanya mengamati lalu membuat teori atom gitu. Latar belakangnya, kelemahan model atom Rutherford. Mengapa elektron tidak jatuh ke inti, padahal menurut teori elektromagnetik, partikel bermuatan yang bergerak melingkar seharusnya memancarkan energi, ya kan, lama-lama energinya habis dan jatuh ke inti. Pengamatan spektrum atom hidrogen. Atom hidrogen tidak memancarkan semua warna cahaya secara terus-menerus, melainkan hanya garis-garis cahaya pada panjang gelombang tertentu. Artinya, atom hidrogen tidak memancarkan energi secara sembarang, tetapi hanya pada nilai energi tertentu. Dari situ, Bohr mengajukan teori atomnya. Yang pertama, elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Nah, setiap lintasan punya energi tertentu. Kemudian elektron dapat berpindah kulit dengan menyerap atau melepas energi. Jadi ketika di orbitnya, elektron itu tidak kehilangan energinya, ya. Kecuali dia berpindah misalnya ke kulit yang lebih tinggi dia akan melepas energi, atau ke kulit yang lebih rendah dia akan menyerap energi. Selanjutnya yang kelima, model atom mekanika kuantum. Ini gabungan dari bermacam eksperimen baik di lab maupun teoritis. Latar belakangnya kelemahan model Bohr. Dia hanya cocok untuk atom hidrogen atau atom berelektron tunggal. Kemudian dikembangkan oleh Schrödinger, Heisenberg, dan ilmuwan lainnya. Di sini yang saya tulis ada 3. Jadi teori dari de Broglie itu elektron memiliki sifat gelombang, bukan sifat partikel saja yang dimiliki oleh elektron. Heisenberg teorinya, posisi dan kecepatan elektron tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan tepat. Disebut juga dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Teori dari Schrödinger, elektron berada dalam orbital, bukan pada lintasan tertentu. Jadi kebolehjadian ditemukannya elektron gitu. Teori atom mekanika kuantum yang pertama, elektron tidak memiliki lintasan yang pasti. Elektron itu beradanya itu hanya dalam orbital alias daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Yang ketiga, posisi elektron dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya, uji pemahaman perkembangan teori atom. Nomor 1, model atom yang menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi dikemukakan oleh siapa? John Dalton ya, model atom yang pertama. Nomor 2, percobaan sinar katoda yang dilakukan oleh Thomson menghasilkan penemuan apa? Jadi tadinya kan bola pejal, ternyata mengandung elektron. Nah, bola pejalnya itu bermuatan positif dan ada elektron yang tersebar di dalamnya. Berarti ini elektron ya. C.C. Thomson menemukan elektron. Nomor 3, berdasarkan percobaan hamburan partikel alfa pada lempeng emas, Rutherford menyimpulkan bahwa B, sebagian besar atom merupakan ruang kosong dan memiliki inti bermuatan positif. Rutherford menemukan inti atomnya. Nomor 4, kelemahan model atom Rutherford yang kemudian dijelaskan oleh Bohr adalah yang B ya, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Nomor 5, menurut model atom mekanika kuantum, elektron itu C, berada dalam orbital, yaitu daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron.